Gelombang adalah perambatan yang bersumber dari gangguan pada suatu medium. Pada peristiwa rambatan tersebut tidak disertai dengan perpindahan tempat secara permanen. Dari materi medium, gelombang menurut arah getarannya dibagi dalam dua bagian, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah rambat tegak lurus dengan arah getarannya. Contoh gelombang transversal yaitu gelombang pada tali. Arah gelombang adalah vertikal, sedangkan arah rambatnya horizontal. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang memiliki arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang pada selingki yang digerakkan maju mundur. Adapun perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal yaitu terletak pada arah rambatannya, yaitu bila transversal tegak lurus sedangkan longitudinal searah rambatannya. Sedangkan sifat-sifat pemantulan gelombang yaitu perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan. Nah, di sini gelombang longitudinal itu memiliki sifat yaitu dapat dipantulkan. Adapun fase gelombang pantul dengan gelombang asal adalah sama. Nah, dari hasil pengamatan yaitu selingki yang diletakkan sejauh 1,5 meter, salah satu ujungnya diikatkan pada tiang dan dijaga tetap dan tidak bergeser. Ujung yang lain dipegang lalu digetarkan satu kali sehingga membentuk gelombang. Diamati perambatannya setengah gelombang sampai gelombang tersebut hilang. Jika belum diamati, getarkan lagi ujung selingki. Ternyata yang terjadi adalah gelombang tersebut dipantulkan kembali dan fase gelombang pantul sama dengan gelombang asalnya. Adapun hukum pemantulan gelombang yaitu sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam suatu bidang datar. Gelombang dapat diartikan sebagai getaran yang merambat atau gangguan yang menyebarkan energi oleh getaran. Pengamatan selanjutnya yaitu mengenai pemantulan cahaya. Adapun tujuan percobaan ini yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, dapat menentukan fokus cermin cekung, dan dapat menentukan fokus lensa cembung. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan melalui cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung yaitu cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya berupa cekungan. Cermin cekung biasa digunakan sebagai reflektor atau benda yang memantulkan cahaya. Misalnya senter, lampu sepeda, lampu mobil, dan alat kerja dokter. Secara umum, cahaya memiliki sifat sebagai gelombang dan sifat sebagai partikel yang dikenal dengan dualisme, partikel gelombang. Sinar istimewa pada cermin cekung yaitu sinar datang sejajar, sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama, dan sinar datang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Nah, dari hasil pengamatan pada pemantulan cahaya pada cermin datar, yaitu gelombang jalannya berkas sinar pada cermin datar, dan besar sudut pandang dan sudut pandang pantul. Sedangkan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, selanjutnya tegak, maya, dan sama besar. Pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung, itu gambar jalannya berkas sinar pada cermin cembung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu maya, sama tegak, dan bayangannya itu lebih kecil daripada bendanya. Pembentukan bayangan oleh cermin datar adalah dibentuk oleh perpotongan perpanjangan dari sinar-sinar pantul. Salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan melalui cermin cekung dan cermin cembung.
cermin cembung, cermin yang memiliki bagian pemantul cahaya yang berbentuk cembung biasa digunakan untuk kaca spion kendaraan. Adapun sifat pemantulan pada cermin cembung yaitu bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya yang diperkecil dan menyebarkan berkas cahaya atau divergen. Peristiwa pemantulan pada cermin cembung mempunyai 3 sinar istimewa, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokusnya. Yang kedua yaitu sinar datang seolah-olah menuju titik fokus yang akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin yang akan dipantulkan seolah-olah sinar datang dari titik tersebut. Demikianlah praktikum kami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.